Kami dari kelompok 4 membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Halo semuanya, perkenalin, saya Tarisa Rizky Amelia dengan NIM 01021382328147. Halo semuanya, saya Juwita Purnama Putri dengan NIM 01021382328163. Halo semuanya, kenalin aku Monanda Agustin Putralitro dengan NIM 01021382328162. Video ini berisikan tentang bab 11, pembuatan kebijakan pembangunan dan peran pasar, negara dan masyarakat sipil. Juga bab 15, keuangan dan kebijakan fiskal untuk pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kebijakan pembangunan dan peran pasar negara dan masyarakat sipil. Yang pertama itu konsep kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan adalah serangkaian keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program dan inisiatif untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tujuan kebijakan pembangunan yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional dan standar hidup. Yang kedua itu ada pengentasan atau pemberantasan kemiskinan atau mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga itu ada pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Yang keempat itu ada keadilan sosial, meningkatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Selanjutnya itu ada peran pasar dalam pembangunan. Pasar adalah mekanisme di mana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Peran utama pasar yang pertama itu ada efisiensi alokasi sumber daya. Pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang kedua, inovasi. Dorongan kompetisi di pasar memacu inovasi dan efisiensi produksi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Perusahaan yang beroperasi di pasar menciptakan kesempatan kerja. 4. Mobilisasi investasi. Pasar menarik investasi domestik dan asing melalui sektor privat. Keterbatasan pasar. Yang pertama itu ada kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas negatif, dan ketimpangan sosial yang terjadi di pasar. Yang kedua itu ketidakkemampuan pasar untuk mengatasi isu-isu publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Baik, selanjutnya peran negara dalam pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, mengatur, dan mendukung pembangunan melalui kebijakan dan intervensi strategis. Peran utama negara. Yang pertama, penyediaan barang publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dan yang kedua, pengaturan dan regulasi seperti membuat aturan untuk mengurangi kegagalan pasar dan melindungi konsumen serta lingkungan. Yang ketiga, redistribusi kekayaan seperti melalui pajak, subsidi, dan program sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang keempat, stabilisasi ekonomi seperti mengelola inflasi, pengangguran, dan stabilitas keuangan melalui kebijakan moneter dan fiskal. Keterbatasan negara. Korupsi, birokrasi yang lambat, dan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Juga ketergantungan yang berlebihan pada anggaran negara. Lanjut, peran masyarakat sipil dalam pembangunan. Masyarakat sipil mencakup organisasi non-pemerintah atau LSM, komunitas lokal, kelompok advokasi, dan individu yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Peran utama masyarakat sipil. Yang pertama, pengawasan dan akuntabilitas, seperti mengawasi implementasi kebijakan publik dan melaporkan penyimpangan. Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat seperti memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan bantuan teknis. Ketiga, advokasi dan kesadaran publik seperti memperjuangkan isu-isu sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dan yang keempat, kolaborasi dengan pemerintah dan pasar seperti menjembatani
kesenjangan antara pemerintah dan sektor swasta. Juga keterbatasan masyarakat sipil. Yang pertama, sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan program secara luas dan kurangnya koordinasi dan kapasitas dalam beberapa organisasi. Sinergi antara pasar, negara, dan masyarakat sipil. Pembangunan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pasar, negara, dan masyarakat sipil. Adapun strategi sinergi, yang pertama, kemitraan publik swasta atau PPP, yaitu kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk proyek infrastruktur dan layanan publik. Kedua, dialog tiga pihak, yaitu melibatkan pasar, negara, dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Ketiga, pemberdayaan lokal, yaitu melibatkan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan kepercayaan melalui pelaporan dan pengawasan. Maka, dari materi kebijakan pembangunan dan peran pasar, negara, dan masyarakat sipil dapat disimpulkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan keseimbangan peran antara pasar, negara, dan masyarakat sipil. Ketiga elemen ini harus saling melengkapi untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan bersama. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai keuangan dan kebijakan fiskal untuk pembangunan. Yang pertama yaitu pengertian keuangan dalam pembangunan. Keuangan dalam pembangunan merujuk pada pengelolaan sumber daya ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya ini meliputi pajak, retribusi, hibah, pinjaman, dan investasi. Keuangan pembangunan penting untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan fiskal dan perannya dalam pembangunan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan atau revenue dan pengeluaran atau ekspenditur negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal meliputi stabilitas ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Adapun komponen kebijakan fiskal, yang pertama yaitu penerimaan negara, terbagi menjadi dua, yaitu pajak dan non-pajak. Pada pajak, yaitu kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha kepada negara. Sedangkan non-pajak yaitu penerimaan dari sumber lain seperti dividen, BUMN, royalti, dan denda. Yang kedua, pengeluaran negara terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, belanja pemerintah, yaitu sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu subsidi, yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi di infrastruktur dan kebijakan pajak yang mendukung usaha kecil dan menengah. Yang kedua, mengurangi ketimpangan ekonomi dengan redistribusi pendapatan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan daerah tertinggal. Yang ketiga, stabilitas ekonomi, mengelola inflasi, pengangguran, dan defisit anggaran agar ekonomi tetap terkendali. Dan yang keempat, pembangunan berkelanjutan, memprioritaskan proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Lanjut, strategi kebijakan fiskal untuk pembangunan. Yang pertama, peningkatan pendapatan negara dengan reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan diversifikasi sumber pendapatan termasuk pengelolaan aset negara. Yang kedua, efisiensi pengeluaran dengan memprioritaskan belanja pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan dan mengurangi pemborosan anggaran melalui pengawasan yang lebih ketat. Ketiga, defisit yang terkelola menggunakan pinjaman luar negeri atau dalam negeri secara strategis untuk proyek pembangunan yang berdampak besar. Yang keempat, kemitraan dengan sektor swasta, public-private partnership atau PPP untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik. Yang kelima, pembangunan daerah
meningkatkan transfer ke daerah melalui dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Materi selanjutnya itu ada tantangan kebijakan fiskal untuk pembangunan. Yang pertama itu ada ketergantungan pada utang. Pembiayaan pembangunan sering membutuhkan uang yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah korupsi dan efisiensi. Pengelolaan dana publik yang tidak transparan dapat menghambat dampak pembangunan. Ketiga adalah ketimpangan daerah. Kebijakan fiskal harus memperhatikan distribusi pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Yang keempat itu ada ketahanan terhadap krisis global. Ketergantungan pada pendapatan dari komoditas ekspor dapat mengganggu stabilitas fiskal ketika harga global anjlok. Selanjutnya